Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabahul khair. Insyaallah. Kaifa halukun? Bi khair walhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di sesi kali ini sehingga kita masih bisa saling menyapa, masih bisa menuntut ilmu agama, yaitu agama Islam. Alhamdulillah ya. Dan sekarang pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengajar pelajaran akidah akhlak. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang jujur dan dusta. Ya, jujur dan dusta. Jadi kita harus mempunyai sifat jujur ya, tidak boleh mempunyai sifat dusta, karena sifat jujur adalah sifatnya para nabi dan akan dicintai oleh Allah serta akan mempunyai banyak teman. Tapi ketika kita menjadi orang yang pendusta, dia adalah tidak akan mempunyai teman, tidak akan dipercaya lagi oleh orang-orang ya. Itu pelajaran kita kemarin, dan pelajaran kita kali ini yaitu pada pelajaran selanjutnya. Sebelumnya, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa ya dibuka buku paketnya halaman 15, yaitu pelajaran ketiga. Di sini ada rukun iman. Rukun iman. Ya. Rukun iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman artinya yakin dan percaya, seperti yang sudah kita pelajari pada pelajaran pertama kita, yaitu iman, yaitu yakin dan percaya. Kepada siapa kita harus yakin dan percaya? Ya, benar sekali, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya iman. Coba kalian perhatikan anggota tubuh kalian, anggota tubuh kita. Ya, ada mata, ada tangan, ada hidung. Ya, semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata bisa melihat, tangan kita bisa membantu atau saling memberi, dengan hidung kita bisa bernafas, bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan telinga kita bisa mendengar. Oleh karena itu kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan segala-galanya, yang menciptakan kita, yang menciptakan pohon, laut, sehingga kita bisa mandi, kita bisa minum dengan air, dan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, makanan ya. Jadi kita harus ditanamkan kepada diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala-galanya. Dan orang beriman itu disebut mukmin ya. Jadi kalau kalian beriman berarti kalian adalah orang mukmin, karena mukmin itu adalah orang beriman. Jadi orang beriman disebut juga dengan mukmin. Nah, orang mukmin akan bahagia dunia dan akhirat. Karena apa? Karena dia percaya bahwa Allah yang sudah menciptakannya. Ya. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah disebut kafir, dan dia akan merugi dunia dan akhirat. Ya, walaupun terkadang ada yang terlihat bahagia di dunia, tapi dia akan merugi di akhirat. Ya. Sekarang kita akan pelajari
ada berapa rukun iman itu? Ya, coba siapa yang bisa menjawab, ada berapa rukun iman? Ya, benar sekali. Rukun iman ada 6. Ya, apa saja itu? Wah, Ustazah yakin di antara kalian pasti sudah ada yang mengetahui apa saja itu rukun iman. Ya, di sini kita pelajari ya rukun iman. Ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Ya, jadi yang pertama yang sangat diutamakan yaitu kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Dan yang kedua, kita beriman kepada para malaikat Allah. Ya, para malaikat Allah, dan malaikat itu ada tugasnya masing-masing ya. Ya. Dan yang ketiga, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya, contohnya kitab kita yaitu Al-Quran. Ya, seperti sekarang kalian menghafal Al-Quran, ada yang sedang belajar membaca Al-Quran. Masya Allah. Ya, sekarang yang keempat yaitu beriman kepada Rasul. Ya, jadi kita harus yakin dan percaya bahwasanya Rasul Allah, kepada Rasul Allah, dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir Allah. Setelah itu sudah tidak ada nabi-nabi lagi. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku-ngaku nabi, itu berarti dia nabi palsu, karena nabi terakhir Allah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Jadi kita harus percaya bahwasanya hari kiamat itu akan ada. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan. Jangankan kita, malaikat, rasul, itu tidak ada yang tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan Nabi hanya menyebutkan ciri-ciri kiamat saja. Jadi kita ketika sudah percaya bahwasanya akan ada hari kiamat, itu sama kita sudah menjalankan rukun iman. Kita sudah tertanam di dalam hati kita rukun iman yang 6 ini. Dan yang terakhir yaitu beriman kepada qada dan qadar. Ustazah, apa sih qada dan qadar? Ya, qada dan qadar disebut juga takdir, yaitu ketentuan Allah. Ya, kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita percaya bahwasanya itu adalah ujian untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pelajaran kita kali ini sudah selesai. Jadi kita harus beriman kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan kita harus beriman kepada ini 6 yang tadi kita sudah pelajari. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada para malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada para rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ya, qada dan qadar yaitu takdir ya. Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita semua. Ya, mungkin itu dari Ustazah. Sekian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Bila ada yang masih perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Ustazah. Ya, kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Jazakumullah khairan. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.